Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali pembahasan bab puasa dari kitab Al-Wajiz. Sekarang kita masuk di halaman 395, yaitu orang yang wajib membayar fidyah dan berapa fidyahnya. Sudah kita sebutkan bahwa di antara orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang sudah tua yang tidak mungkin lagi untuk berpuasa, kemudian orang yang sakit dan sakitnya sudah tidak bisa sembuh lagi, kemudian wanita hamil dan menyusui menurut sebagian ulama. Adapun saya pribadi lebih memilih pendapat wanita hamil dan menyusui mengganti qadha dan bukan fidyah. Tapi seandainya ada yang mengatakan gantinya fidyah, maka sekarang pertanyaannya berapa fidyah yang harus dibayarkan. Ada di halaman 395, jumlah makanan yang wajib diberikan. Mengenai hal ini dijelaskan dalam riwayat berikut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu du'afa 'anis shaumi 'aman. Adalah Anas bin Malik, dia pernah tidak berpuasa selama pada satu tahun, yaitu selama bulan Ramadan, sebanyak 30 hari. Lalu beliau membuat satu bejana tharid. Tharid itu artinya roti yang diremuk dan diredam dalam kuah. Kalau kita bubur, ya, tharid kalau di kita dikenal dengan bubur ayam Samarinda. Kemudian beliau mengundang sebanyak 30 orang miskin dan memberi makan mereka sampai mereka kenyang. Dari sini sebagian ulama kita, bahkan rata-rata ulama di zaman ini mengatakan fidyah itu dibayarkan dengan cara memberi makanan kepada orang miskin dengan satu porsi makanan yang mengenyangkan mereka bila makanan itu sudah dimasak. Bila sudah dimasak. Sehingga boleh misalnya seseorang membayar fidyah dengan nasi padang misalnya. Yang penting nasi plus padangnya, jangan nasi tok. Jadi ada daun singkongnya, ada sambal hijaunya, ada rendangnya, jadi lapar kita ngomongnya. Ini boleh. Misalnya hari ini tak puasa, maka nanti malam membayar nasi padang ke orang miskin. Besok tidak puasa, bayar lagi satu nasi padang ke orang miskin. Boleh juga 30 hari ditumpuk-tumpuk, dirapel, nanti di akhir bulan baru dibayarkan 30 porsi nasi padang, 30 bungkus. Boleh dimasak sendiri, boleh pesan. Tidak ada ketentuan dalam masalah ini. Bebas. Kalau seandainya masih mentah bagaimana? Jawabannya boleh. Bila masih mentah, maka jumlahnya adalah setengah sok. Setengah sok makanan. Kalau ditimbang kalau diisi beras, anggaplah ini sok. Rantang, mangkok. Ya, diisi dengan beras full. Ini satu sok. Kemudian dibelah dua, setengahnya dituang ke timbangan, maka jadinya nanti 2,5 kilogram kurang lebih. 1,5 kilo. Berarti kalau berasnya mentah 1,5 kilo per harinya. Malam hari ini tidak puasa, nanti malam bayar 1,5 kilo. Besok tidak puasa 1,5 kilo lagi. Diberikan kepada orang miskin. Boleh juga dirapel sehingga 30 hari kali 1,5 kurang lebih 45 kilo. Jadi boleh masak, yaitu satu porsi per harinya. Boleh juga masih mentah dengan bahan makanan pokok di negeri kita, yaitu beras, 1,5 kilo per harinya. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, fidyah itu boleh dibayarkan ke orang yang sama, boleh di orang yang berbeda-beda. Sehingga boleh saja misalnya 45 kg beras di akhir bulan
dibayarkan ke satu rumah saja. Boleh juga dipecah-pecah. Misalnya 30 orang. Boleh 15 orang. Boleh 3 orang, terserah. Untuk fidyah bebas. Yang tidak bebas adalah kafarat. Kalau kafarat berjima di siang hari Ramadan bagi yang puasa Ramadan, maka jumlahnya harus 60. Orang miskinnya harus 60. Rukun puasa. Nah gini, siapa yang mau tanya tapi khusus fidyah tok, jangan tanya yang lain. Ada? Ada pertanyaan soal fidyah? Oh. Kalau berasnya 1,5 kilo, beras aja kah? Perlu pakai ikan, ayam, telur gitu kan? Jawabannya enggak. Namanya juga masih mentah. Nanti gimana antum kasih ayam mentah? Ikan mentah. Yang sama lauknya itu yang sudah makan. Dan selayaknya pakai lauk karena orang kan di Indonesia makan gak nasi tok. Pasti ada lauknya, minimal garam. Ya kan? Mereka butuh lauk. Berasnya, bagus pertanyaannya. Beras sesuai dengan yang dimakan. 1,5 kilogram per hari beras sesuai dengan yang di rumah atau yang dimakan atau lebih tinggi kualitasnya. Bila biasanya mangga maka mangga, biasanya rojo lele maka rojo lele. Tidak boleh raskin. Ya. Biasanya berlian maka berlian. Tidak boleh yang di bawahnya. Tahu kualitasnya dari mana? Biasanya dari harganya. Jangan beli yang di bawah dari yang kita makan. Ada lagi? Yang dimakan bagaimana? Seperti yang dimakan. Kalau sudah dimasak maka seperti yang dimakan. Sehari-hari antum makannya apa? Makanya nasi padang. Tapi lauknya rendang. Berarti rendang ke atas. Ya, enggak boleh telur bulat ke bawah. Apalagi cuman Pak biar hemat telur puyuhnya aja 3 biji. Apa yang antum biasa makan? Saya hari-hari ini rata-rata saya per harinya makan satu gininya 12.000. Karena catering, mesan. Karena istri saya sibuk ngajar, saya sibuk yang lain, jadi kami cateringan sama ikhwan. 12.000 per kotak. Nah yang itu atau lebih mahal, jangan pesan yang di bawahnya. Ya, pesan nasi kuning, nasi kucing apalagi gitu ya, nasi angkringan, ya Allah, nggak bisa makan gitu. Ada lagi? Yang benar 1 hari 1 kali makan. Ya, tambahan lagi nih. 1 kali makan. Per hari tidak puasa. Bukan 3 kali makan. Ustadz 1 kali makan itu kan kurang. Ya yang penting tercukupi wajibnya. Kalau saya lebihkan boleh nggak? Boleh. Tapi niatan lebihnya itu bukan biar fidyah, tetapi ya sedekah biasa. Misalnya 1,5 kilo kali 30 kan 45. Adanya yang dijual di rumah di warung-warung misalnya 50 kilo langsung 1 sak atau 25. Antum beli 2, kelebihan 5 kilo. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang 5 kilo niatnya apa? Sedekah biasa. Ada lagi? Dah. Rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 5. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Maka ini dalil
bahwa puasa itu harus ada niatnya. Catatan nggak ada di sini kayaknya. Untuk puasa Ramadan niatnya harus dari malam. Niatnya harus dari malam. Untuk puasa sunnah niatnya boleh dari siang selama belum makan. Kalau untuk puasa sunnah sebagaimana Nabi, siang-siang beliau belum makan apa-apa. Beliau tanya ada makanan apa, istrinya bilang enggak ada. Maka Nabi mengatakan kalau gitu hari ini kita puasa. Kalau gitu hari ini saya puasa. Maka untuk puasa sunnah niatnya dari siang tak mengapa selama belum makan. Ya, misalnya belum sarapan, belum apa-apa. Jam 10 kok enggak berasa lapar ya. Tak puasa mumpung hari Senin. Untuk puasa sunnah boleh. Untuk puasa Ramadan harus dari malam. Ya, harus dari malam. Nah, tetapi dalam prakteknya niat dari malam itu bukan yang biasa dikerjakan masyarakat. Setelah selesai tarawih kemudian dipimpin oleh imam tarawih mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Maka ini kalau kita cari, apakah pernah Nabi SAW mencontohkan yang sama kepada para sahabat tiap malam tarawihnya? Jawabannya enggak. Maka bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan niat adalah kekuatan hati atau tekad hati untuk puasa besok. Apakah tekad hati ini terucapkah atau tak terucap? Misalnya hanya terwujud dalam bentuk perbuatan. Maka saya katakan, bila pun antum tak mengucapkan nawaitu shauma ghadin, tapi malam hari itu antum memasang jam waker jam 3 dengan niatan mau sahur jam 3, maka ini sudah termasuk niat. Bila istri antum sebelum tidur dia memanaskan nasi, memanaskan lauk pauk, kemudian menyiapkan tudung saji dan lain-lain untuk dibuat makan sahur besok, maka ini termasuk perbuatan yang mendorong dia puasa besok, maka ini termasuk niat. Maka seandainya di real lapangannya, di hari hanya antum terbangun misalnya jam 5:30, antum nggak dengar azan subuh. Pas terbangun, ya Allah, udah 5:30, belum sahur. Maka antum ingat-ingat, kan sahur, tidak sahur kan puasa sah. Karena sahur itu cuma sunnah puasa, dia bukan syarat sah. Aduh, saya nggak sahur, dah kita puasa. Tapi tunggu dulu, tadi malam niat apa ya? Ada enggak sesuatu berupa niat hati atau perbuatan, ucapan yang menunjukkan tadi malam kita sudah niat? Istri antum bilang, sudah, saya kan manasin lauk tadi malam untuk sahur. Oh iya, berarti sudah niat. Oh iya, saya juga sudah niat. Saya pasang jam waker mau sahur, berarti juga niat. Maka puasalah di hari itu, meskipun tak mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan merapel niat dari awal bulan. Malam hari ini setelah maghrib, orang salat maghrib. Setelah itu tidak langsung pulang karena menunggu pengumuman pemerintah. Setelah itu beredar di WhatsApp misalnya, link kemenak.go.id, bahwa Kemenak telah menetapkan bahwa besok tanggal 1 Ramadan. Berarti malam ini langsung tarawih. Ya kan? Langsung tarawih. Kemudian meniatkan, di antara kita nih berat, ya Allah, saya mau puasa 1 bulan. Bila saya tidak sakit, bila saya tidak haid dan lain-lain, pokoknya saya mau puasanya niat 1 bulan, mulai dari malam ini sampai akhir Ramadan. Sebagian ulama, seingat saya itu adalah mazhab Maliki, boleh. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan boleh, tetapi kalau nanti ternyata betul-betul sakit, maka setelah selesai sakit diperbaharui lagi niatnya. Misalnya di hari ke-10 sakit atau haid, lepas dari sakit, maka malamnya itu sampai akhir bulan diniatkan ulang lagi. Maksudnya diperbaharui niatnya. Niat yang tulis ini harus ditancapkan dalam hati sebelum terbit fajar. Ya, setiap malamnya. Maka penulis termasuk yang mempersyaratkan niat tiap malam plus dari malam plus tiap malam. Sedangkan sebagian ulama ada yang mengatakan boleh merapelnya dari awal bulan. Ini berdasarkan hadis dari Hafsah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yajma'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak bermalam dengan niatnya, tidak menetapkan niatnya sebelum datangnya fajar,
maka tidak ada puasa baginya. Ini dalilnya sebagian ulama yang mengatakan harus dari malam. Sekali lagi bukan yang nawaitu somaghdin, tapi setiap perbuatan dan ucapan yang menunjukkan kita serius besok mau puasa. B. Rukun puasa adalah menahan diri dari setiap yang membatalkan puasa. Apakah makan, minum, berhubungan badan sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Yang perlu distabiloi, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka siapapun sejak terbit fajar ya, sampai dengan terbenam matahari. Dan kita tidak pernah naik-naik ke atas sebuah gedung atau tower untuk melihat fajar atau untuk melihat terbenamnya matahari. Maka bagaimana cara tahunya? Apalagi di Balikpapan banyak gunung. Gunung Malang, Gunung Guntur, Gunung Sahari, dan gunung-gunung yang lainnya. Tak seorang pun mau menaiki tempat tinggi hanya untuk melihat fajar atau melihat terbenamnya matahari. Maka diperbolehkan bagi mereka untuk menggunakan alat bantu seperti software atau aplikasi HP. Aplikasi HP. Boleh juga menggunakan azan di sekitar rumah yang terpercaya. Ingat, yang terpercaya. Karena ada azan yang tidak terpercaya. Seperti misalnya muazzinnya buka dulu. Dia lewat 10 menit baru dia azan maghrib. Ini muazzin tidak amanah. Atau seorang muazzin yang mempercepat azan padahal belum waktunya. Ya. Seperti misalnya pokoknya ada masjid. Ya, saya sempat SMS 2 kali ke pengurusnya karena masjidnya dekat rumah saya, sebelahan malah. Dari rumah bisa lihat kubahnya. Saya SMS pengurusnya, sudah 2 kali muazzinnya itu azan 10 menit sebelum waktunya. Kalau nggak percaya, antum datangi itu masjid 10 menit yang mana-mana belum ada yang azan, dia doang sendiri yang azan. Nanti sudah lewat 10 menit baru yang lain azan, Islamic Center azan, ini azan, ini azan, ini azan. Itu kayaknya itu udah duluan dia. Ya. Dan bikin orang jadi was-was. Udah azan, lagi makan, belum minum. Lanjut nggak ya? Lanjut nggak ya? Nah, itu kan bikin orang pusing jadinya. Maka muazin yang seperti ini tidak bisa dipercaya dia. Ya mungkin matanya salah lihat kali. Kan namanya juga kai-kai. Ya. Mungkin dia lihat di bulan apa, dilihat matanya kemana. Ya. Padahal bukan di bulan Ramadan, dia lihatnya ke bulan yang lain. Maka gunakan azan yang terpercaya. Konsekuensinya, misalnya, di sekitar rumah kita ada yang teriak, imsak, imsak. Padahal kita tahu itu belum waktunya azan subuh, maka makan aja terus, ada masalah. Ya, dan para orang tua jangan melarang anaknya makan. Karena imsak, imsak yang biasa diteriakkan di masjid, itu biasanya diteriakkan 10 menit sebelum azan subuh. Maka meskipun antum dengar azan, dengar kata imsak, lanjut aja makan. Ya, di tahun 90-an dulu antum belum ada, masih di dalam arwah ya. Kita dulu mendengarnya suling Pertamina. Udah suling. Ya enggak? Ya, udah suling berarti berhenti. Padahal suling itu ya sulingnya bukan suling untuk apa? Bukan pertanda waktu subuh. Maka makan saja, tidak ada masalah. Begitu juga antum sudah bisa buka dengan terbenamnya matahari. Artinya kalau seandainya kita sudah yakin ini sudah terbenam matahari, meskipun di masjid sebelah rumah belum azan, maka boleh buka. Misalnya kita tahu, kita pernah pergoki, itu muazzinnya habis dulu aram-aram 7 biji, baru dia azan. Ya. Dia sibuk makan dulu, orang sudah nunggu dari tadi baru dia azan. TVRI sudah lewat trending text-nya, saatnya berbuka waktu Balikpapan. Udah dari tadi kita tuh, mana dia nih? Rupanya dia sibuk dulu makan dulu, baru azan. Padahal harusnya muazin itu minum saja seteguk untuk membatalkan, langsung azan. Ya. Tapi biasanya takut kehabisan. Bingkanya apa? Takut kehabisan. Jadi gimana? Ya udah kalau kehabisan qadarullah.
Jangan pula doorstep, menyimpan sudah duluan satu piring dia simpan duluan di lemarinya kan. Sudah dipilih yang bagus-bagus lagi. Bingka asli dipilih, bingka tepung situ. Oh iya, catatan. Bukan masalah di sini ya. Kalau antum jadi muadzin, maka jangan mengambil makanan untuk keperluan tadarusan. Orang itu mengirimkan makanan ke masjid buat orang buka dengan niat supaya dapat pahala seperti orang-orang yang dibukakan. Sebagian takmir masjid atau muadzinnya, dia sudah pilih kue yang enak-enak buat nanti malam setelah tarawehan. Itu bukan keperluannya. Orang itu mau cari pahala, pahala membukakan, bukan pahalanya buat penceramah tarawih. Penceramah tarawih boleh dikasih makanan sisanya aja. Ya. Kalau ternyata sudah habis, saya sudah. Dia datang kan bukan mau cari makan. Dia mau datang mau ceramah. Kalau seandainya ada sisa, kasih ini Pak, tadi sisa bukaan. Tapi nggak usah ngomong juga sisa bukaan. Nah, kan ada makanan ada. Yang salah adalah sudah dipilih duluan buat tarawehan, buat tadarusan. Ya, akhirnya orang tidak dapat sesuai dengan yang dia mau. Kalau orang yang nyumbang tahu makanannya dia ditaruh buat nanti malam, nggak mau dia sumbang di situ. Ya, ini sifat tidak amanah dari sebagian takmir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail." Maka sekarang campurilah istrimu dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Makan dan minumlah kamu sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ini dalil puasa itu mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ada pertanyaan? Sesuai ini aja ya. Baik. Saya sudah niatkannya itu buat bukaan. Ternyata memang takmirnya melakukan itu. Pas kena makanan saya yang disimpannya buat tarawehan sama buat spare sahur. Ya. Ada juga yang buat spare sahur. Apakah saya nggak dapat niatnya? Dapat pahalanya? Jawabannya, insya Allah antum dapat. Antum dapat karena antum sudah meniatkan. Cuma itu kan namanya tidak amanah. Karena kalau kita tahu pasti kita tidak mau. Kita maunya orang buat buka. Kalau saya di posisi itu saya maunya buat orang buka. Kalau dari awal saya tahu lalu saya berikan makanannya, saya izinkan buat tarawih, maka berbeda pahalanya. Berarti kita memang maunya buat tarawih. Yang saya permasalahkan bukan soal pahalanya. Insya Allah dia dicatat bila dia tidak tahu. Yang saya permasalahkan adalah ketidakamanan sebagian takmir. Yang kalau orangnya yang nyumbang tahu, pasti dia nggak akan mau. Kalau dia mau berarti dia memang sudah beda pahalanya. Dia hanya dapat pahala kasih makan bagi yang tarawehan, bagi penceramah tarawih. Dia tidak dapat pahala orang berbuka. Karena beda pahalanya. Setiap yang dia buka akan dapat 10 orang. Ini pahalanya 1000. Orang ini yang ngasih makan dapat tambahan 10 kali 1000. 10.000. Begitu. Beda dengan 10 orang tadarus. Pahalanya berbeda. Paham ya? Ada lagi? Kalau ada minum, maksudnya yang puasa sunnah. Enggak bisa. Ya, sudah minum habis sholat, sebelum sholat subuh udah minum kan? Sesudah pas pokoknya dengar azan subuh bangun dia, terus minum. Jam 10 dia cari makan, enggak ada sarapan kah? Enggak ada. Ya udah puasa. Bisakah? Tidak bisa. Kenapa? Karena puasa itu dari terbit fajar. Kan antum sudah minum setelah terbit fajar. Kecuali kalau antum minumnya sebelum sholat subuh. Antum sudah bangun duluan minum. Terus azan subuh. Mulai dari azan subuh sampai jam 10 belum apa-apa. Belum minum, belum makan. Nggak ada sarapan. Maka ini boleh. Sekali lagi, puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sudah ada makan di antaranya nggak bisa. Itu namanya menahan diri tidak dari terbit fajar. Ada lagi?
Bagaimana status sholat di masjid yang azan duluan? Azannya tidak berpengaruh dengan apa namanya? Dengan sholat subuhnya. Dia berpengaruh pada qobliyah subuhnya. Yang berpengaruh pada sholat subuhnya adalah iqamatnya. Misal, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa di zaman ini kita sholat subuh kecepatan. Harusnya itu ntar 10 menit lagi. Kan? Lalu sebagai jaga-jaga di antara perselisihan yang ada, maka dibuatlah azannya sebagaimana azannya jadwal abadi. Tapi iqamatnya diperpanjang 20 menit kemudian. Maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah, azannya dianggap 10 menit kecepatan. Iqamatnya cuma 5 menit dari kecepatan. Maka ini sholat subuh di waktu yang meragukan. Maka memang ada perselisihan orang-orang di zaman sekarang dari kalangan para dai. Ada yang mengatakan azan subuh kita yang ada sekarang ini menggunakan jadwal abadi, kecepatan kurang lebih 10 menit. Oleh karenanya di sebuah masjid, saran saya azanlah sebagaimana azan yang umum, kemudian iqamatnya diperpanjang kurang lebih minimal 15 menit untuk mengatasi perselisihan. Ustadz, kalau azannya kan dianggap kecepatan, kalau iqamatnya kita buat 20 menit, lah saya berhenti sahur yang mana? Jawabannya, antum berhenti sahur yang azan yang dianggap orang yang diperselisihkan ini, supaya jaga-jaga. Adapun sholat, supaya jaga-jaga antum tidak sholat kecepatan, maka antum ikut sholat subuhnya 20 menit setelahnya. Ada lagi? Hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah berapa menit kajian itu? 20. Yang membatalkan puasa adalah 1, makan, 2, minum yang perlu distabiloi dengan sengaja. Karena kalau tidak sengaja maka tidak batal. Kalau minum, makan tapi tidak sengaja maka tidak batal. Dengan syarat ketika ingat atau diingatkan langsung dikeluarkan dari mulut. Langsung dihentikan makannya. Tidak boleh kemudian misalnya diingatkan, kamu kok makan? Karena itu hari pertama dia tidak ingat gitu ya. Tidak ingat bahwa dia tuh tadi sudah sahur, habis sholat subuh dia tidur lagi, bangun-bangun dia keingatnya sarapan. Diingatkan lagi makan, ada nasi kuning di mulutnya 1 sendok. Nah, kamu kok makan? Oh iya, puasa ya? Iya, astagfirullah. Glek. Maka batal puasanya. Manakala sudah diingatkan, langsung dimuntahkan. Apa yang ada ya, yang di dalam perut biarkan sudah, alhamdulillah. Ya, yang ini yang di dalam jangan dimuntahkan lagi. Cukup yang di mulut saja dikeluarkan. Oleh karena itu, jika makan atau minum karena lupa, maka yang bersangkutan tidak wajib mengqadanya dan tidak perlu membayar kafarat. Ada hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man nasiya huwa sha'im fa akala aw syariba falyatimma shaumahu fa inna at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya manakala sudah teringat. Ya. Karena sesungguhnya makan dan minumnya itu adalah pemberian dari Allah. Ustadz, kalau kita tahu ada orang yang berpuasa lalu dia berbuka dan dia lupa, kita ingatkankah atau kita biarkan saja? Mumpung kan dia lupa, ya, kita diam-diam aja. Karena kan Allah yang telah memberikan dia makan dan minum. Jawabannya, kita ingatkan dia. Jangan dibiarkan. Karena alasannya, karena dia kelupaan. Orang yang di dalam sebuah ibadah terlupa akan suatu kewajiban ibadahnya, hendaknya diingatkan. Makanya di dalam sholat kita ingatkan juga, ya kan? Kalau imamnya lupa. Alasan yang lain adalah menghilangkan kedengkian pada hati. Kan kita iri juga dia makan. Enak betul dia makan. C. Muntah dengan sengaja. Maka dari itu kalau seseorang terpaksa muntah, terpaksanya ini dicoret.
bukan terpaksa. Tidak sengaja. Karena kalau terpaksa muntah, berarti muntah dengan sengaja tapi terpaksa, itu maknanya. Ya. Padahal judulnya apa? Muntah dengan sengaja. Ada orang terpaksa muntah tapi sengaja. Bagaimana? Jadinya bertentangan dengan judul. Judulnya adalah muntah dengan sengaja, itu yang membatalkan. Maka yang benar, kalau tidak sengaja muntah, maka tidak batal, tidak wajib mengqadha'nya dan tidak ada kafaratnya. Misalnya muntah dengan sengaja itu adalah menyengaja untuk memasukkan jari ke dalam tenggorokan, kemudian muntah. Gini. Itu muntah dengan sengaja. Atau sudah mual-mual, pengen muntah, kemudian dipencet lehernya supaya muntah. Itu namanya muntah dengan sengaja. Yang seperti ini membatalkan puasa. Contohnya muntah tidak sengaja waktu antum sikat gigi. Pernah nggak? Gini-gini, terus kesedak sama sikat giginya, atau itu odol kejauhan ke dalam, jadi terus termuntah. Dan antum sikat gigi itu baru aja sahur, ya, baru sahur selesai, ya, sudah selesai makan, tiba-tiba azan subuh, antum sudah selesai, antum masuk kamar mandi, ceritanya gosok gigi. Karena baru makan, tersedak, termuntah yang tadi disahurkan. Tapi tidak sengaja. Maka ini tidak membatalkan. Yang penting nanti pas tertahan di mulut, jangan ditelan kembali. Ya, keluarkan dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man dzara'ahu aqai falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang terpaksa muntah, atau maksudnya muntah tidak sengaja, maka tidak ada qada atasnya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja harus mengqada. Yang juga membatalkan puasa adalah keluarnya dari haid. Siapa yang sedang puasa 5 menit lagi akan buka, ternyata keluar darah haid, maka batallah puasanya di hari itu. Siapa yang sedang berpuasa, yang kelima adalah nifas, meskipun terjadinya sesaat sebelum maghrib. Misalnya ada wanita hamil tapi dia puasa karena dia kuat. 5 menit menjelang berbuka maghrib ternyata keluar darah nifas karena sudah mau melahirkan. Maka puasanya hari itu batal. Bagaimana kalau seandainya ada tanda-tanda haid terus ditahannya? Misalnya dia jam 5:30 sudah berasa kayaknya mau keluar nih. Kan perempuan bisa tahu tuh. Terus dia kakinya di atas itu apa ya? Dia tidur gini, kakinya ditaruh di atas itu. Apa namanya? Ya, nempel tembok gini. Badannya gini, kakinya gini. Itulah ya. Nah, pokoknya itu. Handstand kah kalau perlu setengah jam. Nah. Yang penting tidak turun. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia turunkan kakinya, dia buka celana dalamnya. Betul-betul gak ada darah, maka puasanya sah. Paham? Karena tidak ada darah. Pas lagi buka, keluar darah, maka barulah terhitung haid. Maka ini istri antum kalau, aduh kayaknya aku mau keluar darah ini. Coba cek dulu celana dalamnya, ada? Gak ada, belum ada darah. Ya udah, handstand setengah jam, kayak gini. Pas azan maghrib, jangan langsung menghukumi belum batal, enggak. Waktu azan maghrib turunkan, lihat dulu celana dalamnya. Ada enggak darah? Bila tidak ada, berarti sah. Paham? F yang terakhir adalah jima. Yang karenanya yang bersangkutan selain batal harus mengqadha dan membayar kafarat. Ada hadis yang panjang, saya tidak usah baca semuanya. Intinya orang yang berhubungan badan di siang hari saat sedang berpuasa, maka dia wajib untuk mengqadha, dan dia berdosa, dan dia mengganti kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak. Bila tidak mampu atau tidak bisa, karena tidak adanya budak di negerinya, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh putus kecuali ada uzur yang memutus, seperti sakit atau haid.
Kalaupun cuman sekedar aduh kan nggak sahur, lalu diputus, maka setelah hari ini besoknya dia harus melanjutkan dari satu lagi, diulang dari satu lagi. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, misalnya karena dia sudah tua, misalnya yang jima Ramadan ini kakek nenek, ya. Anggaplah kakek dan nenek baru nikah gitu, ya. Kakek dan nenek bertemu dia nikah di usia tua, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, ya. Tapi dia tidak sanggup membayar 2 bulan berturut-turut, maka dia memberikan makan, kafarat ketiganya adalah memberi makan 60 orang miskin. Dan jumlahnya harus 60, tidak boleh kurang dari 60. Paham ya? Ada pertanyaan? Ustadz dulu dia jima, karena dulu nggak tahu. Sekarang harus diganti kah? Iya harus diganti. Itu utang sama Allah. Ya, siapa suruh? Karena ada sebagian orang yang dia tahu, tapi dia langgar kan, dia pikir dosa biasa aja. Dia nggak tahu, dia nggak pernah dengar pengajian. Belakangan baru dia ada pengajian. Oh, saya baru tahu kalau ternyata ada ganti 60 hari berturut-turut. Usia masih 40, cukup. Maka masih mau ya. Yang mengganti ini suaminya aja kah istrinya juga? Jawabannya siapapun dari pasutri ini yang mau. Sebagian ulama ada yang mengatakan suaminya tok. Alasannya adalah karena yang datang ke Nabi dan disuruh Nabi puasa 2 bulan berturut, disuruh Nabi memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin, itu suaminya tok. Jadi suaminya tok yang bayar, istrinya enggak. Tetapi ini pendapat yang lemah, wallahu alam, sebatas yang saya tahu. Lemahnya dari sisi mana? Itu kan hanya kemungkinan saja. Kemungkinan pertama, itu mungkin yang disuruh, ya. Kemungkinan pertama, si kakek dan neneknya ini, si suami istri ini bersepakat, ya udah kamu aja yang datang ke Nabi, aku nggak usah. Kan Nabi nggak biasa berhubungan sama wanita secara langsung. Makanya suaminya tok yang datang. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Nabi memang tidak suruh istrinya, cukup suaminya, karena memang suaminya doang yang datang. Dan suaminya sudah bilang, saya ini yang paling miskin di kampung saya, semadinah bahkan, dan saya ini sudah tua. Maksudnya Nabi adalah kemungkinan si laki-laki ini tidak mampu, bagaimana istrinya? Amin. Maka istrinya tidak disuruh. Sekarang kalau dibalik, bagaimana kalau pas siang itu istrinya ikut datang? Maka insya Allah istrinya juga disuruh. Bagaimana kalau ternyata kedua-duanya masih muda dan bahkan kaya? Pasti dua-duanya disuruh. Oleh karenanya saya lebih pilih pendapat yang mengatakan siapapun dari mereka suami istri ini yang mau. Kalau ada yang terpaksa maka dia tidak bayar kafarat. Misal dalam jima itu istrinya nangis-nangis, suaminya maksa, dipaksa. Dia akhirnya terpaksa melayani tapi sambil menangis. Ya. Maka istrinya tidak bayar kafarat. Suaminya tok karena suaminya yang maksa. Kecuali kalau awalnya nangis, setelahnya ketawa. Maka istrinya juga bayar. Dan bisa jadi istrinya yang maksa. Ya kan? Mungkin enggak? Mungkin saja suaminya yang nangis. Cuman itu enggak mungkin kalau suaminya yang nangis. Ya. Istrinya maksa-maksa, suaminya ya sudah ya juga. Apalagi kalau keduanya sudah tahu, tapi ini puasa 2 bulan berturut-turut, gak apa-apa, kita semakan dan sepuasa, gitu kan? Maka kedua-duanya bareng-bareng puasa 2 bulan berturut-turut. Ada lagi? Sudah sepiring habis, baru
Tadi zuhur baru ingat. Pertanyaannya? Ya enggak, kan makan dan minum secara tidak sengaja. Sudah kenyang, enggak apa-apa. Allah yang memberi dia makan dan minum. Alhamdulillah. Enggak, satu kali aja. Ingat yang kafarat ketiga memberi makan 60 orang miskin bagi yang tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Siapakah yang tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Misalnya tadi saya contohkan kakek nenek baru menikah di usia tua. Terus nekat dia. Gitu kan? Misalnya dia baru nikah 3 hari sebelum Ramadan. Begitu. Terus di bulan Ramadan tidak tahan kakeknya. Maka mungkin mereka kalau puasa 2 bulan berturut-turut tidak sanggup. Maka boleh baginya pindah ke nomor 3. Tapi kalau seperti antum 30 tahun ke bawah gitu, maka antum harus 2 bulan berturut-turut. Ya, awas ya. Pernahkah? Belum boleh. Apa? Oh. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Kalau jimatnya 2 kali. Oke, 2 hari. Ya. Berturut-turut jadi 4 bulan berturut-turut. Hah? Kalau jimatnya hari yang sama, maka kafaratnya cuma 1. Karena jimat yang pertama sudah membatalkan. Paham ini? Misalnya kakeknya ini pagi ya. Terus siang lagi, sore lagi. Ya. Kuat juga dia. Maka ini jimatnya beberapa kali di hari yang sama. Ketahuilah jimat yang pertama yang pagi itu sudah membatalkan. Selanjutnya sudah bisa makan, minum dan seterusnya. Paham ini? Maka untuk ini kafaratnya cuma 1. Tapi kalau jimatnya hari yang berbeda, sebatas yang saya tahu, maka dia bayar kafaratnya 2 kali. Ada pendapat yang saya belum pernah dengar ada ulama yang berpendapat begitu. Tapi saya baru dengar hari Kamis yang lalu ada ustadz di Balikpapan yang bilang begitu. Dan ustadz ini karena pendapat yang nyeleneh begini, dipanggil dia ke MUI dan diceramahi ustadz ini. Kata dia, siapa yang tidak tahan untuk berhubungan, maka makan dan minum aja dulu. Supaya batal. Nanti kalau sudah batal, baru jima. Jadi nggak ada kafarat. Paham ini? Nah ini kalau disampaikan dia orang awam, akan ada banyak orang yang begitu. Ya, di antara antum-antum ini awas ada yang praktek ya. Begitu juga ya. Saya sampaikan untuk antum pahami bahwa pendapat ini pendapatnya leneh. Ya, itu namanya ngakal-ngakali. Ya. Dan yang namanya ngakal-ngakali hilah, maka itu berlaku hukum yang di luar dari hilahnya. Hilah itu berkilah, tahu kan? Bahasa Indonesia berkilah, kamu itu berkilah, itu berasal dari kata hilah, ngeles. Nah, ngeles tidak akan menghilangkan hukumnya. Ya, makan dan minum ngeles demi bisa berjima, itu hukumnya hukum jima. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Hukum tujuan, hukum media menyesuaikan hukum tujuan. Bila tujuannya adalah tujuan jima, maka medianya yaitu makan dan minum supaya bisa batal, itu pun mengikuti hukum tujuan, yaitu hukum jima. Kenapa itu? Bagaimana kalau dengan safar supaya bisa jima? Maka orangnya berdosa dan berlaku hukum-hukum jima. Bila memang tujuannya jima. Bila safar lalu jima, tidak masalah. Misalnya, ya sebenarnya jimatnya ini bisa 1 jam pelajaran, ya. Tapi ya tidak apa-apa, sudah terlanjur. Jima itu boleh bagi yang tak wajib puasa. Yang wajib puasalah yang dilarang. Misalnya yang tidak wajib puasa adalah orang musafir. Misalnya Pak Sustri di akhir Ramadan mudik ke rumah orang tua atau mertua. Ya. Ketika sudah landing di bandara, minta jemput,
Mertuanya bilang, maaf, gak ada orang di rumah. Semua orang pergi misalnya melayat. Jadi kamu pulang aja ke rumah itu. Kuncinya di depan sepatu. Di dalam sepatu. Sepatunya ditaruh depan rumah. Itu kan? Sampai di rumah, kosong rumahnya. Cari di sepatu ada kuncinya. Masuklah mereka berdua pasutri ini. Dalam keadaan hari itu safar dan tidak puasa. Nah, terus ada makanan nih. Alhamdulillah makan, minum. Akhirnya tidur siang dan melakukan jima. Maka tidak mengapa. Karena memang hari itu mereka tidak puasa. Paham ini? Contoh yang lain misalnya suaminya kerja di lokasi. Pulang naik kapal, naik helikopter. Sampai di rumahnya didapati istrinya sedang haid. Istrinya kan gak puasa. Dia hari itu juga musafir, dia tidak puasa. Kemudian mereka berjima. Tapi tidak di kemaluan. Si timba tidak masuk dalam sumur. Ya, ditutupi timbanya dengan papan. Dengan sarung. Maka tidak mengapa. Puasa mereka tidak ada kafarat. Karena mereka memang tidak wajib puasa. Nah, yang mendapat kafarat dan dosa ini adalah yang sedang puasa. Paham ya? Bagaimana kalau sengaja safar supaya jima? Maka jawabannya, dia hukumnya seperti orang jima. Padahal sedang puasa. Karena ini berhilah namanya. Berkilah, ngeles. Misalnya yuk kita ke kilo 50. Bentar aja itu 30 menit. Terus balik lagi supaya bisa makan, cari tahu di sana, balik lagi supaya bisa melakukan pembatal puasa, maka mereka berdosa dan ada kafar. Tapi kalau memang lagi safar sama Rinda, ya, terus sana istrinya mual muntah, adalah kita tidak usah puasa sehari bersama, maka ini tidak mengapa, tetapi mengqadha di hari yang lain. Pertanyaan Facebook ada? Enggak tahu. Adakah sahabat yang puasa 2 bulan berturut-turut dan dia mampu? Enggak tahu saya. Belum tahu. Terus? Kalau bercaknya bercak haid, haid. Pokoknya keluar darah, maka haid. Keluar darah yang memang diyakini darah haid, haid. Sudah? Ini ada pertanyaan? Keluar dahak, apakah muntah dengan saja? Tidak. Kita tahu dahak, muntah. Dahak itu dari sini, muntah itu dari sini. Ya. Ludah bagaimana? Apalagi ludah. Ludah di sini, dahak di sini, muntah dari sini. Maka ludah boleh ditelan. Meskipun ludahnya dikumpulkan. Mingkem 5 menit sampai menggembung. Sudah banyak ditelan. Membatalkankah? Jawabannya tidak batal. Ya, menelan ludah dalam jumlah banyak tidak membatalkan. Dengan syarat itu ludah jangan dituang dulu baru diminum kembali. Dan syarat yang kedua, ludahnya harus ludah sendiri. Antum tidak usah ketawa, itu ada di buku-buku fikih. Ya. Ludah sendiri. Kenapa? Kalau tertelannya ludah istri maka batal. Ada lagi? Antum ngobrol apa? Ayo, ngobrol ke sini. Sudah tadi. Masih dibahas juga. Berarti antum salah satunya. Ya. Iya, kelipatan. Bila harinya berbeda. Kalau harinya sama, tidak masalah. Oh ya, maaf. Bagaimana kalau seandainya dia mengqadha puasa Ramadan? Dia puasa Ramadan tapi yang qadha, bukan yang di bulan Ramadan. Misalnya haid 6 hari. Terus di bulan Syawal si istri mengqadha puasa Ramadan. Suaminya juga sempat 3 hari 20 nama, 3 hari juga puasa. Kemudian di hari mereka sedang puasa, ini puasa qadha Ramadan karena haid, suami puasa karena sakit, qadha Ramadan karena sakit, terus lagi puasa jima. Kafaratkah? Jawabannya tidak. Karena yang dimaksudkan adalah kafarat untuk puasa di bulan Ramadan. Adapun qadha Ramadan maka tidak mengapa. Tidak mengapa maksudnya berarti puasa batal.
dan tidak ada kafar. Ada lagi? Ya. Oh, hari itu dia safar. Sampai di tempat mertua itu masih belum ada yang batal, begitu kan? Terus akhirnya berjima. Pertanyaannya, apakah mengqadha dan kafarat? Jawabannya tidak. Qadha iya pasti. Kafarat kah? Tidak. Karena dia hari itu tidak wajib puasa. Seorang musafir di tengah hari, ya, sampai siang hari dia naik pesawat. Di saat naik pesawat dia tidak mau puasa, tidak mau batal. Setelah landing terus dia mau batal, bolehkah? Boleh, karena orang musafir tidak wajib puasa. Maka seandainya itu dia batalkan dengan cara berjima, ya sudah. Nah, karena yang namanya berbuka bisa dengan makan, bisa dengan minum, dan bisa juga dengan jima. Misalnya orang miskin tidak punya makanan dan tidak punya minuman, datang waktu maghrib adanya istrinya, ya sudah, berbukalah dengan istri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.